Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Oke, pada kesempatan kali ini, pertemuan atau tutorial kita yang ke-11, kita masih membahas the part of speech. Adapun pembahasan yang spesifiknya nanti kita masuk pada preposition dan interjection. Oke, jadi sebenarnya preposition ini pembahasannya kata teman-teman adalah yang tersulit nantinya. Tapi yang di sini nanti cuma garis besarnya saja, tidak spesifik atau terlalu mendalam seperti itu ya. Tentunya masih dengan coklat 82 hamba Allah di sini ya. Oke. Tayyib, tayyib. Yang pertama di sini kita membahas preposition. Jadi preposition ya. Oke, kita punya bahasan yang baru yaitu preposition. Preposition itu lebih dikenal dengan kata depan atau nanti kata yang atau definisinya juga bisa kata yang mengawali prepositional phrase atau PP seperti itu ya. Karena ini nanti ada rangkaian prepositional phrase yang awalnya nanti adalah preposisi itu sendiri seperti itu. Jadi polanya nanti adalah preposition kemudian diikuti object of preposition seperti itu. Jadi dia yang mengawali prepositional phrase seperti itu. Jadi bisa nanti noun, kemudian pronoun, kemudian juga bisa noun phrase, bisa juga dia gerund seperti itu. Jadi rangkaian phrase dengan object of preposition itu disebut dengan prepositional phrase seperti itu. Kemudian formnya bentuknya adalah yang single word karena terdiri dari satu kata. Contohnya adalah in, kemudian on, kemudian at, bisa juga beside, kemudian bisa behind, kemudian bisa both, seperti itu dan selanjutnya. Kemudian yang complex word ini lebih dari satu kata. Contohnya di sini adalah in front of, seperti itu. Kemudian contohnya lagi misalkan because of dan selanjutnya dan seterusnya ya. Contoh di sini dalam kalimatnya kok siapa ini? Robert comes here after Daisy, seperti itu. After di sini tidak hanya satu kata, berarti dia single, termasuk single word di sini ya. Kemudian di selanjutnya, contoh selanjutnya adalah Robert sits in front of Daisy. Karena terdiri dari beberapa kata atau lebih dari satu kata, maka di sini adalah complex preposition seperti itu. Nah, sebentar kita tutup pena dulu. Kinds of preposition nanti bisa berupa free preposition, bisa juga bound preposition. Yang free preposition adalah preposisi yang bisa berdiri sendiri. Contohnya preposisi yang bisa sendiri nanti bisa to, kemudian after, kemudian before, kemudian because of, seperti itu ya. Nanti bisa berdiri sendiri. Nah, yang bound preposition, bound ini maknanya juga dari kata-kata bind, bound yang artinya adalah terikat, ini mengikat, jadi karena ini dari verb 3, makanya ini bound preposition ini adalah preposisi yang terikat dari verb 3-nya, seperti itu ya. Preposition yang terikat adalah preposisi yang terikat dengan kata yang sebelumnya. Contohnya di sini adalah proud of. Jadi banggakan ini nggak bisa diganti-ganti of-nya ini. Dia mengikuti proud ini. Nggak bisa dengan proud with. Seperti itu, bangga denganmu. Seperti itu nggak bisa. Harus proud of. Seperti itu ya. Kemudian contohnya lagi adalah angry with. Jadi di sini harus mengikuti with ini, mengikuti angry ini, nggak boleh diganti yang lainnya seperti itu. Contohnya di sini adalah Tenang is angry with Khotim, seperti itu.
Jadi angry with ini mengikuti, dia terikat dengan angry yang di sini. Oke, makanya dia di sini bound. Kemudian contohnya lagi, tenang goes to Krishna with Katim. Karena di sini tidak terikat dengan sini, goes ini, maka dia free. Free preposition. Kemudian with ini karena juga tidak terikat, maka dia juga free preposition. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya kita butuh pena dulu. Selanjutnya adalah kata yang dapat mengikat preposition. Oke, kata yang dapat mengikat preposition ini macamnya ada, nanti bisa berupa noun ketemu preposition. Contohnya di sini adalah nounnya adalah attention, berarti attention to nanti bermakna perhatian pada. Kemudian objection to di sini nanti keberatan pada. Oke, kemudian method for di sini nanti adalah cara untuk. Seperti itu, cara untuk. Jadi di sini adalah noun-nya, kemudian di sini prepositionalnya. Kemudian yang selanjutnya adalah adjective, kemudian diikuti preposition. Contohnya seperti yang tadi, angry with, jadi dia mengikuti ini, kemudian proud of, kemudian interested in. Angry with ini maknanya marah pada, kemudian proud of ini adalah bangga pada, kemudian interested in tertarik pada. Ya, di sini adalah adjektifnya, ini adalah prepositionnya. Kemudian yang macam ketiga adalah verb plus preposition. Verb plus preposition di sini yang pertama adalah tidak merubah makna. Contohnya believe. Kemudian jika believe in, maknanya juga sama, percaya juga. Kemudian live, kemudian live in, live tambah in, maknanya juga sama, tidak merubah makna. Kemudian ada juga yang merubah makna. Ini dibedakan lagi menjadi dua, seperti ini. Jadi in, separable, maksudnya tidak dapat dipisah, dan separable, yaitu preposisi yang bisa dipisah dengan verbnya. Contohnya seperti ini. Look after plus object. Kemudian look for plus object. Yang look after di sini maknanya mencari ya. Look after itu apa? Merawat. Kemudian yang look for ini mencari. Seperti itu. Jadi dia merubah maknanya. Jadi look di sini tidak melihat lagi, tapi bisa merawat, bisa mencari, seperti itu. Kemudian saya agak ragu-ragu ini merawat atau membawa, dan coba teman-teman nanti cek di kamusnya, seperti itu. Kemudian yang separable yang dapat dipisah, contohnya adalah pick up yang bermakna menjemput. Kemudian ada juga yang take out yang berarti mengeluarkan atau membawa, seperti itu. Oke, sudah. Selanjutnya adalah kita masuk kepada contohnya. Oke. Contohnya di sini adalah Robert menjemput Desi. Bisa Robert picks up Desi, ataupun jadi picks up Desi, ataupun Robert
fix desi up. Jadi ini ke sini, jadi dia bisa dipisahkan seperti itu. Kemudian bisa juga Robert fix her up, bisa dirubah atau dipisahkan dengan subjeknya ataupun pronounnya. Nah, kalau yang Robert fix up her itu nggak boleh, karena pronoun itu nggak boleh diletakkan di belakang preposition pada yang separable seperti itu. Contoh yang lain adalah I look for you. Jadi di sini adalah inseparable. Jadi nggak boleh I look you for, seperti itu nggak boleh seperti itu. Kemudian pada inseparable, objek letakkan di belakang atau setelah preposition, jangan di antara preposition, seperti itu ya. Oke. Kemudian sekarang adalah yang terakhir adalah interjection. Interjection di sini pada bahasan yang sebelumnya sudah diterangkan, exclamatory itu adalah kata yang menghubungkan untuk meluapkan emosi atau showing emotion, seperti itu ya. Kemudian ciri-cirinya selalu diakhiri dengan tanda seru seperti ini. Contohnya adalah wow, oh, yes, no, dan seterusnya seperti itu. Oke, garis besarnya hanya seperti ini saja. Maka pertemuan untuk tutorial yang ke-11 sampai di sini saja. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Banyak tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.